Si Paul Jong ini kan sebetulnya dia nggak punya link apa-apa kan, cuma menang karena warga negara di Belanda, gara-gara dia jalur apa, jalur suaka, sama kayak. Nah, Yes. kerja nggak pernah, link kerja nggak pernah. Akhirnya karena kedua orang tuanya ini percaya sama si Paul Jong, dikirimlah ke Belanda. Oke, setelah dikirim ke Belanda, bukannya dikasih link kerja atau apa, malah nyuci piring di Hagios Internasional. Di situ sampai sekarang ya masih tetap di situ. Kalau ditanya Om Burhan kenal nggak? Ya nggak kenal. Ketemu pernah, ngobrol pernah. Bahkan prinsipnya, ya, ada sesuatu yang Om Burhan kritik tentang dia, ya itu nanti akan malu ya. Soalnya dia netral sih. Dia sebetulnya nggak terlibat apa-apa ya. Ada sesuatu yang Om Burhan kritik tentang dia. Itu yang bukan prinsip saya lah sebagai seorang Kristen gitu. Pernah lihat nggak di rumah kontrakan yang dulu itu, yang lama yang dia masih sendiri itu? Ya, betul. Nah, disitulah dia akrab. Akhirnya si Sleepy Wolf itu jadi adminnya dia, jadi moderator. Nah, itulah pencapaian terbesar Agatha. Dapat apa? Suami baru di TikTok. Bukan duit. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Tapi pernah nggak dia Om barang sekali aja gitu bilang terima kasih ya Prof, terima kasih ya Bro, atau terima kasih ya Bodat gitu, nggak pernah nggak Om? Ya paling kalau acara selesai, thank you Bang Meta gitu doang. Sisanya nggak ada. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68 69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rahasianya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Edwin Metatron alias Edwin Botak Biadab kembali beraksi teman-teman. Kembali beraksi dalam membongkar kebusukan-kebusukan sesama Polycardos. Kita tahu, Edwin ini memang paling terkenal dalam mendoxing, membongkar identitas serta aib para Polycardos. Bahkan menurut kubu anti-Edis, Edwin inilah yang sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Dialah yang pertama sekali membongkar kebusukan dari Agatha, ya, Pak Bom, bahkan Paul Jang yang pernah memberikan tumpangan buat dia saat di Belanda. Jadi gini teman-teman ya, suka tidak suka dia dengan Paul Jang, ataupun mungkin sekarang dia sudah benci sekali lah dengan Paul Jang. Tapi kamu harus ingat juga bahwa Paul Jang pernah punya jasa kepada kamu.
Tetapi yang namanya Oten, yang namanya Polycardus teman-teman, di mereka itu memang tidak ada yang namanya balas budi, tidak ada yang namanya akhlak, kan gitu. Nggak bisa mereka mengingat bahwa si A, si B ini pernah ada jasa kepada kamu, sehingga itu dipertimbangkan saat kamu menyerang orang tersebut. Beda teman-teman. Kalau di Islam kita jelas ya, ini orang pernah membantu saya dulu. Jadi walaupun dia sebejat-bejatnya sekarang, tentu saja perlakuan saya kepada dia tidak mungkin sama seperti saya memperlakukan bejat-bejat yang lain. Pasti beda, karena orang ini pernah menolong saya. Kalau Edwin nggak peduli. Paul Jang pernah memberikan tumpangan ya kepada Edwin untuk waktu yang cukup lama. Awalnya di rumah, tapi karena tingkah lakunya nggak benar, terus dipindahkan dia ke gerejanya, ya, gerejanya Paul Jang, di mana di situ dia jadi pembersih toilet, ya, jadi tukang bersih-bersih, ngepel dan sebagainya, dan disitulah dia mulai emosi. Ini biar kalian tahu teman-teman. Jadi yang buat Edwin emosi, yang pertama, karena dia tidak diberikan tempat tinggal di rumah Paul Jang, dipindahkan. Yang seharusnya tidur di rumah, tiba-tiba tidur di kantor. Oke, udah tidur di kantor, di parokinya. Di situ disuruh bersih-bersih, disuruh ngepel, cuci toilet dan sebagainya. Disitulah dia emosi. Tapi versinya Paul Jang, dia diusir dari rumah ya karena nggak sopan. Numpang di rumah Paul Jang, tapi kelakuannya seperti yang punya rumah. Dia undang sembarangan orang, ya, tanpa permisi, tanpa ngomong. Kalau dia akan menerima tamu, ini nggak main asal undang orang datang ke rumah Paul Jang. Emosi lah Paul Jang. Dari situlah hubungan mereka pecah, dan akhirnya sekarang saling bongkar-membongkar. Edwin sendiri, itu dulu sangat dekat dengan Agatha. Dekat sekali teman-teman. Kedekatannya itu seperti saya sama Kores. Oke? Saya sama Goldian, sama Kores, itu kan dekat. Bayangkan, dari sedekat itu tiba-tiba saling bongkar-membongkar. Agatha, ya, jasanya itu tidak ada menurut Edwin Botak Biadab. Yang ada Agatha yang hutang budi dengan Edwin, karena dulu Edwin yang sering jemput dia, ngajak dia ke gereja, ya, nemani dia live, bahkan ikut menemani dalam kebohongan-kebohongan. Karena saat itu Edwin sudah tahu Agatha itu menipu, ya, tentang status bahwa dia mualaf, dia murtadin, ya, status murtadinnya dia nipu, tentang dia itu adalah gadis dia nipu, tentang dia adalah orang Sunda juga dia nipu, ya, nggak bisa bahasa Sunda, ngaku orang Sunda, tapi mukanya juga bukan muka Sunda gitu kan. Edwin sudah tahu tapi membiarkan. Dia membiarkan ikut dalam kebohongan itu. Oke, terus kalau dengan Paul Jang ya kita udah tahu lah. Dan kali ini dia kembali membongkar kebusukan dari Paul Jang, yang tentu saja bagi kita ya ini tontonan yang menghibur, tontonan yang membuat kita semakin tahu karakter orang-orang ini. Apalagi kemarin saya waktu diskusi ada yang namanya siapa ya, lupa saya namanya. Ya, dia adalah pengikut Paul Jang dan dia berdebat dengan teman-teman muslim. Oke, pengikut Paul Jang sampai sekarang masih setia mengikuti Paul Jang, dan semoga dia menonton video ini sehingga dia tahu bahwa Paul Jang itu hanyalah bajingan menurut dan dibongkar oleh Edwin Botak Biadab. Oke? Dan nanti kita akan luruskan juga ya beberapa hal yang disampaikan oleh Edwin supaya kalian dapat info yang adil ya. Info yang adil yang tidak berat sebelah. Tetapi oke, kita nonton dulu. Kita nonton dulu aja deh. Sebelum nonton jangan lupa kita jualan kopi, madu, gula aren ya. Kopi kita ada beberapa jenis teman-teman. Bagi teman-teman yang sedang mencari madu, jangan lupa kita jual madu dengan harga yang sangat terjangkau. Dan madu hutan Aceh ini ya, ini menurut saya yang paling nikmat. Jangan lupa, link pembelian sudah ada di deskripsi. Silakan dicoba. Kalau ini saya berani garansi, kalau tidak enak silakan pukul saya. Silakan komplain, minta uang kembali juga nggak apa-apa ya. Kita ganti 2 kali lipat uang kalian kalau tidak nikmat madu varian hutan Aceh ini. Pernah lihat nggak di rumah kontrakan yang dulu itu, yang lama yang dia masih sendiri itu? Ya, betul. Nah, disitulah dia akrab, akhirnya si Sleepy Wolf itu jadi adminnya dia, jadi moderator. Nah, itulah
pencapaian terbesar Agatha dapat apa? Suami baru di TikTok. Bukan duit. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Tapi pernah nggak dia Om barang sekali aja gitu bilang terima kasih ya Prof, terima kasih ya Bro, atau terima kasih ya Bodat gitu, nggak pernah nggak Om? Ya paling kalau acara selesai, thank you Bang Meta gitu doang. Misalnya nggak ada. Jadi kalau kami dulu main proyek Om, ini namanya proyek thank you Om. Iya, project thank Atau you ya. iya, atau kalau dalam bahasa Batak proyek thank you Om, thank you. Ya sekarang kan jadi dia kan jadi anggap kita kotoran kan Om? Iya, tapi kan Betul nggak, Om? tapi yang nganggep, ya kalau dia nganggep kayak gitu ya, tapi semua orang udah tahu dia siapa sekarang. Gitu. Ya, Nah, itu artinya aku kalau- baca. Nah, ini menarik nih, ini menarik nih. Aku kemarin lihat ada YouTube itu tentang si Bom Bom ya. Bom Bom buka WA yang kutulis ke dia. Ada di jurnal Apologet. Nah, Ya, itu kalau teman-teman lihat, cek lagi ya YouTube itu. Itu ada tulisannya Bom Bom di bawah. Itu coba baca tulisannya. Itu ditutupin nama dia, tapi kelihatan ke spill itu. Dia menghina gereja ortodok di situ. Gerejamu miskin. Gerejamu nggak berkembang apa-apa. Coba teman-teman lihat, nggak perlu saya spill. Nah, lucunya si Tejo sama si Afrida ngumpul di situ. Si Bom Bom nutupin tulisan itu. Padahal kan si Tejo sama Afrida ini satu gereja sama saya kan. Meskipun Tejo nggak pernah datang ibadah fisik ya. Dia datangnya cuma virtual aja dalam angan-angan. Gitu. Nah, makanya entah kenapa tuh di situ, aku kasih tahu ya. Di situ ada yang ngomong tentang, teman-teman coba cek ya. Tadi ada yang typing di bawah. Itu ceritain Junita. Ada lihat nggak? oh ya, ada. Nah, kalian mau tahu nggak Junita itu siapa? Siapa Om? Kalian mau tahu? Iya. Jadi, Junita itu adalah seorang pilot perempuan dari Amerika, lulusan Amerika, dari California, Ya. yang ditipu oleh Paul Jong. Orangnya di mana? Orangnya di mana? Orangnya di tempatnya Paul Jong. Mau lihat orangnya? Nonton aja itu. Paul Jong lagi nyuci-nyuci piring, lagi masak-masak tuh ada di situ tuh. Orangnya gendut, gede. Nah, itu keluarganya ditipu sama si Paul Jong. Bagaimana penipuannya? Bagaimana penipuannya? Mudah-mudahan ini nyampe ke telinganya si Paul Jong. Orangnya di sana. Pasti Om. Iya, orang di sana. Saya juga nggak kenal, ketemu pernah tahu. Dan saya mengkritik orang ini, mengkritik abis gitu. Dia itu datang ke Belanda untuk mencari kerja karena sepinya lowongan pilot di Indonesia gitu. Dia pilotnya bukan double engine, Single ya, single engine, ya. Berarti kayak Single Cessna engine. ya Om, Cessna, kayak pesawat Cessna ya. Ya, Cessna, terus Fokker yang Ya, baling-baling ya. Ya. Bukan private jet, pesawat-pesawat yang biasa lah. Nah, itu
dia keluarganya itu kan mungkin percaya bahwa si Paul Jong ini bisa mengeluarkan dia. Mudah-mudahan ini nyampe ke telinga orang tuanya Junita nih. Junita ini seorang Katolik ya. Mudah-mudahan nyampe ke telinganya Junita. Nyampe, pasti nyampe Om, pasti nyampe Om. Iya. Keluarganya nggak tahu sampai sekarang. Jadi dia bilang apa? Dia taunya Junita ini ke Belanda itu ditolong sama si Paul Jong buat jadi pilot. Gitu loh. Nah, si Paul Jong ini kan nggak. Bentar, di mute, ke distract aku sama masjidnya. Nah, si Paul Jong ini kan sebetulnya dia nggak punya link apa-apa kan. Cuma menang karena warga negara di Belanda. Gara-gara dia jalur apa? Jalur suaka. Sama kayak bencong-bencong itu loh. Nah, kerja nggak pernah, link kerja nggak pernah. Akhirnya, karena kedua orang tuanya ini percaya sama si Paul Jong, dikirimlah ke Belanda. Oke? Setelah dikirim ke Belanda, bukannya dikasih link kerja atau apa, malah nyuci piring di Hagios Internasional. Di situ. Sampai sekarang ya masih tetap di situ. Kalau ditanya Om Burhan kenal nggak? Ya nggak kenal. Ketemu pernah. Ngobrol pernah. Bahkan prinsipnya, ya, ada sesuatu yang Om Burhan kritik tentang dia, ya itu nanti akan malu ya. Soalnya dia netral sih. Dia sebetulnya nggak terlibat apa-apa ya. Ada sesuatu yang Om Burhan kritik tentang dia. Itu yang bukan prinsip saya lah sebagai seorang Kristen gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa nebak itu apa. Nah, orangnya masih ada di situ, dan kalau mau lihat tuh ada di YouTube-nya Hagios sampai sekarang. Orang tuanya tahu sekarang dia itu kerjanya bagus. Entah apalah. Tapi ya masih seperti itu. Cuma nyuci piring di situ. Di Hagios. Dibayar nggak? Nggak dibayar. Itulah yang namanya Junita itu. Jadi saran saya, tahu nggak orangnya dimasukin apa? Dimasukin suaka, coba bayangin teman-teman. Dia nggak pernah dikejar-kejar siapapun, dia tidak punya ada pandangan politik yang bermasalah, dia nggak pernah ada persekusi. Sama si Paul Jong dimasukin suaka, supaya apa? Supaya orang ini dapat duit dari pemerintah Uni Eropa. Terus si Paul Jong enak, nggak perlu gaji lagi. Jadi dia digaji dari pemerintah Uni Eropa, dari badan penyelenggara suaka. Orangnya secara fisik kerja buat si Paul Jong secara sukarela, gratis. Itu dia orangnya, yang namanya Junita. Gitu. Ya, oh Kareda nggak sempet ketemu ya kemarin ya. Oh, setelah Kareda pulang itu orangnya baru datang itu. Ada banyak. Jadi Paul Jong ini bisnisnya di sini, dia kan nggak kerja ya, cuma mungut donasi. Bisnisnya di sini adalah smuggler, penyelundup. Penyelundup apa? Penyelundup orang-orang yang dibohongin sama dia, dibilangin kamu kerja di sini, di sini. Padahal di sini tuh lu disuruh di babungnya dia, gitu loh. Gitu. Woi, suara apa itu? Iya, kasihan. Mudah-mudahan ini nyampe ke telinga orang tuanya ya. Karena orang tuanya itu kasihan banget. Papinya sakit sampai sekarang. Papinya sakit. Dan mamanya nggak tahu sampai sekarang kalau ditipu sama si Paul Jong. Gitu. Ya apa itu? Suara apa itu? Woi. Juga di mute dulu lah suara dari neraka itu. Udah. Ya nggak bisa. Oh, woi. Jadi kalau teman-teman kasihan lihat nasib saudara-saudara kita yang udah dijual sama si Paul Jong buat kepentingan perutnya dia dan keluarganya.
Kalian komen tuh di YouTube tuh biar orang tuanya baca. Orang tuanya sampai sekarang tuh dibohongin, nggak tahu bahwa Junita tuh kerja serabutan. Bayangin. Iya. Ngeri ya. Ampun, ampun. Dan dia malah menyalahkan kita ya Om ya. Malah ngejelek-jelekin kita ya kan. Oh, Iya. padahal kita ini kebenaran. Itu loh. Nah ini ya. Modal. Ya, modal Ya, kita lanjut, cuma lanjut, satu. Om. Modal kita cuma satu. Kebenaran. Yes. Bener aja. Betul. Iya nggak? Iya. Lu mau fitnah kiri kanan ya biarkan orang yang ngecek. Iya nggak? Make Betul. sense nggak? Yes. Benar. Mentor sepeda palsu. Iya makanya. Nah itu yang diurus ya. Kita di sini mah nggak ada pengkhianat, nggak ada pesundal ya. Ehonya kekencangan Burida. Nanti saya kurangin ini lagi. Ini kayaknya udah mentok ini. Kan ini sama keluarga nggak enak aku bergowokan. Ya ini ngatur aja. Sumpah itu kupingmu. Ihu. Masa gua ribut-ribut dan mertua lagi. Orang tua mana sih? Bukannya si Yunitanya mau, tapi kan namanya juga ya mungkin diiming-imingi lah, ya kan? Nanti begini ya, nanti ini. Ya namanya juga dibohongin teman-teman. Janji-janji palsu gitu loh. Betul. Kasihan. Apa ini? Iya betul. Winita dari suku apa ya? Oh, suku apa sih? Cina ya, Om Burhan? Siapa? Chinese. Chinese, ya Chinese. Apa? Chinese dia. Chinese dari Tangerang. Surabaya? Oh, Tangerang, di Tangerang tinggal. Tangerang. Ya orang tuanya penonton si Paul Jong. Nah tapi Ya, banyak tuh kan. kejadian tuh yang penonton dia tuh itu yang jadi korban di sini. Gitu. Kita pegangin, kita punya rekaman. Kita punya rekaman loh. Iya. Dari masing-masing korban ya. Iya. Sebenarnya ini belum Cuma saya kalau bongkar kita ya, teman-teman. betul, Iya, ya Kak Reda juga betul. udah tahu ya. Karena Iya, ini betul. saya mau Jadi kita tahu. lapor Bang PG nih, teman-teman. Karena Bang PG telah meretas HP saya. Iya ya, gimana ya? Tapi masih saya ini sih si PG. Jangan sampai gabuk-gabuk dulu lah si PG. Apa sih istilah gabut ya? Nggak ngerti gua gabut apa itu, sejenis makanan melata atau apa? Udahlah jangan ribut. Apa itu? Gatalful yang nyinggung, iya Gatalful kan nggak tahu. Nah ini kebetulan untuk Gatalful ngomong itu biar rame Iya. sekalian. Karena Gatalful ini sedang menyinggol Paul Zhang artinya. Nah kalau boleh Nah, orangnya tuh kita- ada tuh yang lagi masak-masak nyuci piring pakai kacamata tuh, gendut gede. Nah itu orangnya. Kita mah bukan fitnah ya, Om Burhan. Fitnah. Iya. Ini yang kita Dia bilang nggak ini cerita semua sama pantas. orang tuanya, Om. Gimana Kak? Gimana Kak? Suaranya Kak Pudan ini kayaknya. nih. Dia nggak cerita sama orang tuanya. Nggak cerita karena papanya itu sakit. Dan dia itu kasihan ya. iya karena kan udah butuh biaya besar kan datang ke sini kan. Iya, Terus benar. ketipu. Dia nggak mau.
Anak ini anak ini nggak tegaan gitu loh. Anak ini nggak tegaan Iya, lagian gitu. kan Nah, kalau si mestinya tuh si keset gimana? iya kalau si Mestinya Gatel ini kan namanya juga si Gatel Pool kan. Jadi nggak punya iya, rem, semua aja dia omongin yang nggak dia tahu. nggak Namanya juga sundal. gatal full ini mau nyari-nyari bahan gorengan gitu, apa yang bisa ya, gitu-gitu lah, dia Ya, nggak tahu. iya. Dia nggak tahu Kakak kalau juga kan om. Ah, waktu itu iya kan kak. kakak enlight kan jam 9 langsung dibilang begini. Kan kakak itu udah dari jam berapa kan? Ya nggak mungkin lah live kakak 24 jam. Itu dibilang udah dilarang sama suaminya. Ih, ampun, sok tahu. Emang dia tahu suami gue siapa? Bisa ngomong dia ke suamiku gitu? Emang mulutnya. Lanjut, Om Burhan. Iya, jadi memang nggak salah gatal full ada di sana karena memang dari segi etika dan karakter sudah Ini ada sudah Kak terbukti. Mawar Merah. Kak Mawar Merah Iya. Om. Mungkin korban juga Om. Oh enggak Lanjut, lah. lanjut. Shalom, shalom. Salam, salam. Shalom. Enggak, saya mah enggak korban lah. Cuman sering-sering nonton si Paul penipu itu gitu loh. Sudah 4 tahunan saya ikutin itu. Akhirnya untung ada herder ini terbongkar itu. Nah, Kejam. jangan-jangan nih, jangan-jangan kenal sama ibunya Junita nih, kakak. Enggak. Kalau aku mah di Jakarta Timur, itu kan di Tangerang jauh sekali. Cuman saya dulu suka ngikutin itu tuh live-nya si Paul Jong tuh loh. Dulu tahun berapa itu kita sempat ada donasi sedikit, tapi setelah tahu begini biadab banget dia ya. Wah, astaga, ada donasi. Kasih ke gua, Kak. Kak, ini lagi butuh uang tiket ini, Kak. Kasih gua. Aduh. Ini nih 5 tahun yang sawernya, Kak ya. Tolong nanti langsung aja, Kak. Eda Kak, reda tahun dulu lagi-lagi kita akan ada begini loh pemikiran kita. Bersyukur ada yang mewakili kita Kristen di Konoha ini gitu loh. Jadi kita tertarik. Ternyata setelah ada Oh, iya. iya. Jadi ketahuan gitu. Ya kecewa juga kita. Dulu Ya kan tahu nggak penipuan terbesar yang dilakukan oleh Pak Uzang yang saya baru tahu juga. Dia mengaku bahwa dia membaptis sebagian besar orang-orang Iran dan Irak. Oh, itu udah lama itu. Oh, Om Burhan. Tahu nggak kemana semua mereka? Tahu nggak mereka semua kemana? Kemana, Om? Mereka semua masuk Islam. Tahu nggak kenapa mereka mau dibaptis Pak Uzang? Karena dengan status mereka menjadi Kristen, mereka keterima suaka di sini. Itu yang dibaptis itu adalah orang-orang pencari suaka yang sebetulnya menipu dari negaranya. Mereka semua orang Islam yang pura-pura dibaptis, tidak tahu apa-apa. Jadi untuk menunjukkan supaya mereka lolos, mereka punya foto baptis. Aduh, juga ya. inilah orang Kristen memalukan. Aduh, ampun, parah. Kalian nggak pernah tahu kan kalau itu bohong? Si Paul Jong ini masih tetap lengket dia dengan komunisnya ya. Saya bisa panggil tuh orang-orangnya yang dibaptis sama dia tuh. Saya tahu tinggal di mana. Orang-orang Arab itu. Jadi itu cuma semua kedok. Biar apa? Biar dapat uang. Udah kali ya. Mana ada dia pengajaran, dia bahasa Inggris aja hancur kok. Bahasa Belanda nggak bisa. Itu orang-orang dibaptis juga nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang diajarin? Dia cuma jual momen supaya orang kasihan sama dia dapat uang. Sayangnya saya nggak ikutin dia dari awal gitu loh. Penipu itu.
pertama kali lah itu ya. Oh iyalah ya, setannya belum kena dia. Banyak sekali korbannya ya. Jadi kakak dulu, Kak Mawar ini dulu di apa? Di telepon-telepon juga sama si Poljang. Bukan, cuman ngikut-ngikut aja. Jadi kita tuh jadi simpati gitu loh. Ada kan dulu ngeri-ngeri banget kita nih Kristen di sini. Oh iya ya, ada orang Kristen yang berani menyuarakan dari luar gitu loh. Jadi kita jadi kayak begitu. Jadi jum-jumnya masih diikutin Kak? Sekarang udah enggak lah, udah tahu begitu setelah ada Redda Marbun ini herder enggak lah. Mulai kapan nggak diikutin Kak? Mulai ada ini Komalnya Redda Marbun, udah nggak suka lagi dah. Iya. Karena memang banyak yang begini Kak. Iya, jadi kan kita terwakili gitu loh kan. Dulu kita ini kan ngeri kali Kristen ini di Indonesia ini. Jadi karena kita panggilan hati, oh ya ada mewakili dari luar ya. Gitu. Kita kan sebenarnya kan nggak berani bersuara soal pembubaran, pembakaran, kita kan nggak berani tuh. Nanti ada coklat pintu rumah kita datang. Kita takut lah, kita cari aman gitu loh. Jadi kita selalu ikut komalnya, nonton apa gitu ya. Ternyata iblis. Ya, itulah kenyataannya Kak yang mau tak mau kita harus terima Kakak. Makanya Gini ya, dulu kan, Iya kan? teman-teman. Pak Putih Gimana? kan, Ya, kan tadi kan si Fauzan katanya kan membaptis orang. Emang dia pendeta enggak kan? Dia nggak ada pendeta, nggak ada legalisasi standingnya di Belanda sana kan? Bukan, dia bukan pendeta. Bukan pendeta kan? Nah, Bukan. atas indikasi apa dia membaptis orang-orang yang dari pihak sebelah itu? Kalau dia bukan pendeta. Karena kan setahu aku ya, Bang Burhan ya, di sana itu kan peraturannya ketat kan kalau membaptis orang-orang kan, betul gak Bang? Nggak ketat di sini. Jadi gini, dia tuh di sini cuma bermodalkan bahwa dia tuh hamba Tuhan. Pendeta enggak. Makanya dia itu sebetulnya menipu kita. Iya, dia itu cerdik dalam mempertahankan kebodohan. Misalnya, dia seolah-olah bilang gereja lah. Hagios itu gereja. Hagios itu bukan gereja, guys. Hagios itu menyewa. Hagios itu menyewa salah satu ruang makan dari gereja. Gereja apa? Teman-teman buka di internet. GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland. Ya, nama gerejanya Markus Kerk. Ya, itu gereja yang benar. Nah, bagaimana hubungan Pauzang dengan GKIN? Tidak akur. Karena dia suka menjelek-jelekan orang-orang yang gereja di GKIN. Dan orang-orangnya dia itu dilarang ke GKIN. Gitu. Jadi GKIN itu di lantai 2 ibadahnya, yang di bawah itu tempat makan. Nah, tempat makan itu yang dia sulap jadi konsernya dia. Dia bilang itu gereja. Dia tidak percaya tentang Natal, dia tidak percaya tentang Paskah. Dia nggak pernah khotbah tentang Paskah. Dia tidak pernah percaya tentang perjamuan kudus, karena bagi dia perjamuan kudus itu adalah memberi makan orang miskin, kata dia itu. Bukan roti dan anggur. Jadi dia aliran setan dong. Tuh, mana pernah dia kasih. Aku udah di sana. Ya, pemahaman dia itu pemahaman sesuka dia. Dia bilang dia dari Haifa. Dia nggak bisa bahasa Ibrani. Dia nggak punya profesor yang namanya siapa, nggak ada. Terus dia, waktu aku tanya dasarnya membaptis ini apa, dia bilang semua orang bisa baptis. Kamu ketemu orang mau masuk Kristen, langsung aja kamu ajak baptis. Lah, nggak masuk di akal nih orang. Gitu loh. Dasar dia membaptis secara dia tidak ada background teologi ya kan, tidak ada background kayak semacam kalau gereja-gereja kayak aku kan mungkin atau apapun gitu kan. Gila loh, gampang gitu membaptis orang. Nggak masuk akal kalau menurut aku ya teman-teman ya. Iya. Berarti anti Kris dong dia tuh. I'm sorry.
P2C, nih ya. Aku punya teman baik di sana, namanya Marcel. Teman-teman tahu Marcel lah. Ovid kenal juga Marcel. Ya. Ada lagi satu orang namanya Aduh, siapa ya namanya? Teman-teman bisa lihat di videonya itulah, dia baptis. Itu bukan pendeta semua, guys. Dan mereka baptis orang ya sembarangan, mau di bathtub, mau di kamar mandi, mau di sungai. Terserah. Apakah mereka pendeta? Bukan. Yang penting modalnya cuma satu. Berani aja, berani baptis. Coba baca Kisah Para Rasul 8. Ya. Mereka baptis Kisah Para dari- Rasul 8 ayat. Ya, kalian sudah dengar ya, bongkar-membongkar ada seorang ibu ya, yang bernama Junita. Itu sebelumnya adalah seorang pilot, terus dijanjikan akan jadi pilot di Belanda, tapi malah dijadikan refugee, ya, dijadikan pemohon untuk suaka, dan disuruh jadi tukang cuci-cuci sama seperti yang dialami oleh Edwin sebelumnya ya. Jadi Bu Junita ini pengganti Edwin. Edwin udah keluar, ganti Bu Junita yang jadi tukang bersih-bersih dan jadi penunggu lah di paroki tersebut, di gerejanya Paul Jang. Dan gerejanya Paul Jang itu hanyalah sepetak, di mana dia menyewa dari gereja GKIN, gereja Kristen Nederland ya. Jadi dia numpang di situ, ya bisa dibilang nyewa lah. Kalau numpang kan nggak bayar ya. Jadi dia sewa di situ, dan itu cuma untuk ya bisa dibilang kantor administrasi buat Hagios Sophia. Paul Jam sendiri ya memang nggak pernah mengatakan gereja itu adalah gedung. Jadi kalau Edwin bilang Hagios itu bukan gereja, ya iya, Hagios bukan gereja. Hagios itu perkumpulan dari para badut-badut kalau saya bilang. Ya. Paul Jam sendiri dari dulu tidak setuju dengan orang harus datang ke gereja hari Minggu, enggak. Karena menurut dia ibadah itu adalah membantu fakir miskin dan memberi makan orang-orang susah. Saya tahu betul itu. Ya, karena pemikiran Paul Jang itu, Yesus nggak pernah mengajarkan hari Minggu datang ke gereja, nyanyi, dengar khotbah, enggak. Yang Yesus suruh adalah kasih makan orang susah. Dan untuk hal itu saya cukup setuju gitu. Karena memang iya, Yesus nggak pernah ngajarin gedung gereja, harus ke gereja, enggak. Yesus mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan, yaitu sujud menyembah. Ya, Yesus melakukan itu kan. Yang kalau mereka bilang, loh Yesus sholat artinya gitu kan. Yesus sholat, Yesus sujud menyembah. Dan itu nggak harus di sebuah gedung, nggak harus. Ya, Yesus tidak mengajarkan itu, betul. Ya, betul yang dia bilang gitu. Tapi tentu saja ini tidak sesuai dengan prinsip orang-orang yang memperkaya diri lewat kepemilikan gedung gereja. Kalian boleh cek ya teman-teman, gereja-gereja itu milik siapa. Kalau nggak yayasannya, ya milik pribadi pendetanya. Ada beberapa malah yayasan sewa sama pribadi pendetanya. Jadi gedung ini milik pendetanya, nanti yayasan gerejanya nyewa sama dia. Ya, nyewa sama dia. Karena dia takutnya nanti anaknya nggak mau jadi pendeta, nggak ada yang meneruskan, orang lain yang meneruskan jadi ketua yayasan, ya rugi dong kalau ini punya yayasan. Jadi mending ini punya dia. Jadi siapapun yang menggantikan dia jadi pendeta nanti tetap harus nyewa sama dia, kecuali mau pindah tempat. Ya, biasanya nambah cabang, kalau pindah jarang lah ya. Yang ada mungkin memperbesar, iya. Karena kalau pindah kan sayang, orang udah kenal gereja itu ada di lokasi tersebut. Ya, nambah cabang mungkin. Terus ajaran dari Paul Jang boleh membaptis orang secara serambangan, ya, serampangan, mau di bathtub, mau di got, ya. Dan sebenarnya itu nggak salah sih, maksudnya bukan nggak salah apa ya, maksudnya ini pemahaman mereka. Tapi setahu saya Kristen yang lain juga seperti itu. Ya, Kristen yang lain juga melakukan apa yang dilakukan oleh Paul Jang. Kalian boleh cek, ada orang baptis bahkan di tong, ya, ada tong kecil aja dibaptis orang gitu kan. Di sungai yang jorok dibaptis, banyak itu. Bahkan dijadikan tertawa-tertawaan kan. Risuli Lubis baptis orang dalam tong yang kecil, orangnya nggak bisa masuk, dia paksa tekan orangnya masuk ke dalam. Betul nggak? Banyak yang seperti itu, jadi lucu-lucuan semua. Jadi kalau bicara baptis orang sembarangan, ya bukan hanya Paul Jang. Yang gereja-gereja lain juga melakukan hal tersebut. Jadi
kalau si Edwin ini kan apa ya, dia ortodoks sekarang ya. Kalau ortodoks kan memang ya lebih inilah, lebih tertib ya, lebih tertib. Tapi kalau Protestan kan ya kita tahu sendiri. Oke. Dan ya biarkanlah mereka berkonflik terus teman-teman. Kalau kita jadi penonton yang baik saja, kita jadi komentator saja, dan dari ribut-ribut mereka kita bisa pelajari bahwa inilah sifat mereka yang sesungguhnya, inilah agama mereka, inilah ajaran mereka. Kalau kalian mau seperti mereka ya silakan ikuti. Kan banyak yang digoda ikut mereka. Kalau tergoda mau ikut mereka silakan. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya cuma mau jualan di sini ya. Entah kenapa makin kesini kayak agak malas sebenarnya teman-teman. Ya semoga Allah kuatkan kita lah untuk terus berjihad lewat jalur seperti ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.